Xpander Cross 2023. Sedikit sejarahnya, Xpander Cross ini mulai pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2017. Lalu melakukan facelift pada tahun 2020 dan pada tahun 2021. Lalu melakukan facelift yang ketiganya di tahun 2023. Bukan cuma bagian lampu dan interiornya saja yang melakukan improvement atau facelift, tapi Mitsubishi juga melakukan improvement di daerah kesukaan gue, yaitu di daerah mesinnya. Jadi mesinnya ini sekarang sudah memakai mesin 1500 cc DOHC 4 silinder yang mempunyai tenaga 105 horsepower dan mempunyai torsi 141 Nm. Dan semua tenaga tadi disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi yang baru dipakai oleh itu adalah CVT, bukan 4 percepatan lagi. Dan untuk yang manualnya juga ada pilihan transmisi 5 percepatan. Sekarang kita langsung bahas aja by one dari depan sampai ke belakang. Kita mulai dari depannya dulu deh guys. Untuk depannya tampilan Xpander ini jelas berbeda banget ya dibanding yang sebelumnya. Yang tampilannya lebih kayak elegan, sedangkan kalau yang ini jelas tampilannya lebih dengan body kit damper depannya yang besar-besar ya. Grillnya juga yang beda gitu. Tampilannya menurut gue apa ya, sangat futuristik gitu ya, kayak looknya jadi kayak transformer gitu kali ya. Apalagi dengan desain T-lamps-nya ya, LED ini ya. Tampilannya depannya, kalau kita lihat moncongnya aja secara langsung ini udah sangat berbeda dengan Xpander yang sebelumnya gitu. Nah, langsung kita move along dari bagian depannya nih, kita langsung ke bagian sampingnya guys. Alright, let's move. Oke, kita langsung mulai ke bagian velgnya ya guys. Ini udah pakai velg ring 17 dengan ban profile 55. Untuk tampilan yang all terrain ya, atau kayaknya keren sih kalau dia pakai ban velg yang lebih kecil tapi pakai profil ban yang semi MT gitu ya. Pasti tampilannya lebih keren. Soalnya dia seperti yang kita lihat ya dari samping nih, over fendernya udah gede ya. Mobilnya udah jelas banget ini mobil yang tampilan looknya all terrain ya. Bisa dilihat side skirt tebel ya, body protector back belakang. Terus di atas nih, ini dikasih roof rack ya. Di sini juga ada kamera ya. Kameranya ini udah 360 guys. Jadi ini ntar bisa kita lihat dari dalam cabinnya kayak gimana. Oke guys, dan fun fact-nya ya dari Xpander crossover ini, dia punya ground clearance lebih tinggi dari Pajero yang kelihatannya udah tinggi banget itu. Ya, tapi itu on paper ya. Nah, sekarang kita udah di bagian belakang. Seperti tadi kita ngomongin dari depan ya. Body kit Xpander ini, yang cross ini, body kitnya itu udah kelihatan jelas banget. Bahkan sampai belakangnya bisa dilihat jelas ya. Ada diffusernya yang menurut gua desainnya keren gitu ya. Di belakang udah ada defoggernya juga. Ada parking sensor dan ada kamera 360 ini. Nanti kita lihat dari dalam kayak gimana looknya kamera 360 mobil ini. Alright guys, so without further ado, let's go inside the cabin, shall we? Overall ini looknya udah berbeda ya sama Xpander. Jadi kita langsung move along aja untuk ngomongin dalamnya. Dominasi warnanya grey, bahannya juga udah soft touch ya. Dan di sini ada bagian yang warnanya kulit nih, dashboardnya warnanya sedikit kebiru-biruan ya guys ya warnanya ya. Oke, langsung kita move along ke bagian steering wheel-nya guys ya. Ini steering wheel-nya mengingatkan gue pada mobil Pajero. Dan dia sudah tilt steering ya. Dan teleskopik. Untuk bagian speedometernya udah dilihat ya, ini digital ya guys. Jadi dia beda banget sama Xpander sebelumnya yang
digital seperti ini. Ini tampilannya seperti Pajero nih guys, sama kayak setirannya ya. Langsung aja kita mulai. Di sini ada cruise controlnya seperti biasa. Di sini juga dilengkapi dengan control untuk ke head unitnya ya guys ya. Nah, karena untuk head unitnya sendiri seperti kita lihat ya, di sini udah ada kameranya nih guys. Nah, ini kameranya 360 nih guys. Ini bisa dilihat ke semua bagian nih guys. Ini kayak ini bagian belakang ya. Untuk bagian sininya pun ini hanya untuk air conditioner. Nah, ini yang bagian sini adalah hal yang paling terpenting adalah charging port ya. Di sini udah ada USB, kemudian ada Type C to C, ada 12 volt. Kemudian di sini ada yang namanya wireless charging. Nanti tinggal taruh handphone aja seperti gitu. Nah, untuk di sini sebelahnya ini bisa naruh kompartemen nih guys. Jadi kalau punya handphone tinggal ditaruh kayak gini dan dicolokin gitu ya. Penataannya bagus kalau menurut gue. Kecil tapi very functional gitu. Di bagian sini, ini persnelingnya of course. Handbrake-nya dia udah elektrik ya guys, jadi tinggal di gini. Juga ada auto hold ya, ini untuk tanjakannya. Di sini udah ada 2 mug holder dan di sini ada big compartment gede nih ya. Di bagian sini dashboardnya dia ada compartment lagi, tapi modelnya nggak ada tutupannya gitu guys. Jadi cuman kayak model ditaruh gitu. Nah, di sini bawahnya ada storage lagi ya. Kalau ini masih modelnya nggak ada pegasnya, jadi dia langsung dibuka jatuh seperti gitu aja. Di bagian pintu juga ada storage ya, tapi lumayan dan bisa buat naro cup holder juga. Dan untuk bagian seatnya ini masih manual ya guys, diputar dan pakai tuas kayak gitu ya. Dan ini bahannya udah leather gitu. Ada lampunya di sini satu. Dan kemudian untuk air conditioner untuk ke bagian belakangnya ini dia masih pakai model yang bar ya, bukan model yang disisipkan ke bagian atapnya gitu. Alright guys, sekarang kita seperti biasa kita akan measure untuk bagian duduk ya. Gua yang tinggi badan 179 180 kurang lebih posisinya seperti ini karena kita bakal cek ke bagian tengah dan ntar ke bagian belakang. Bagaimana posisi dengan tinggi 179 180? Kira-kira duduknya masih nyaman apa enggak, seperti biasa. Nah, sekarang ini kita udah di bagian passenger yang keduanya ya. Di sini seperti yang tadi gue bilangin, dengan tinggi badan 179 180 di bagian depan dengan posisi duduk yang nyaman. Ternyata di belakang ini masih lebar banget nih ya guys ya. Bisa dilihat bagian kaki, dengkulnya gue nih masih jaraknya jauh banget. Untuk bagian kepala bener-bener lebar banget ya. Masih banyak banget space-nya. Ini gue bilang ya, modelnya dia AC-nya masih bar ya. Jadi di belakang mungkin bisa dibagi aja 2 deh dari sini. Semuanya kontrolnya dari sini. Untuk bangkunya sendiri di sini udah ada storage-nya guys. Dia kayak kebagi-bagi gitu kantongnya. Jadi ada kantong yang nggak terlalu dalam, ada di kanan kiri sini. Dan di sini ada kantong yang lumayan dalam. Jadi kantongnya dia ada kebagi 3. Lumayan sih, hal yang simple tapi menurut gue ini bagus ya, karena mungkin bisa buat naruh handphone mungkin atau taruh tab ya. Jadi nggak semuanya jatuh ke dalam gitu. Bagus. Terus di sini ada USB-nya ya, buat colokan USB, ada Type C to C. Dan ternyata pas duduk di tengah sini, emang ada gundukan dikit ya guys. Tapi dia tidak banyakan mobil karena gundukannya agak dikit, serta memberikan kenyamanan orang duduk di tengah nih guys. Karena kalau orang udah kanan kiri udah yang duduk, shouldernya itu mungkin yang duduk di belakang sini akan di belakangnya, dia akan depan. Emang sih duduk di tengah emang nggak nyaman ya, terasa duduk sedikit maju ke depan. Tapi dengan sedikit gundukan yang tidak terlalu tajam, sedikit lumayan landai lah, ada sedikit. Ini justru memberikan shouldernya itu nggak bersentuhan sama yang duduk di kanan kirinya dia gitu. Ya ini sebenarnya simple sih, kecil banget gitu. Ya dia berikan gundukannya dikit, bagian kakinya nggak dikasih gundukan yang banyak. Tapi for some reason ini memberikan kenyamanan untuk 3 passenger, dimana kebanyakan mobil yang biarpun dikasih 3 headrest, tapi duduk di tengah itu nggak nyaman sama sekali ya, karena gundukannya terlalu ke depan gitu. Sedangkan kalau ini malah diberikan kenyamanan. Alright guys, so after this we're going to move to the third passenger. Seperti biasa kita lihat untuk bagian belakangnya. Karena ini 7-seater, kita bakal lihat bagaimana posisi di belakang seperti biasa. Alright guys,
Oke guys, seperti yang dilihat ya, sekarang ini gue udah di bagian ke paling belakang nih, yang ketiga. Di sini udah jelas buat dua ya, karena di sini udah headrestnya juga cuma dua. Untuk bertiga mungkin udah kurang nyaman. Nah, di sini udah dilengkapin untuk 12 volt-nya di sini, ya. Dia modelnya kayak gini. Di sini ada compartment untuk mungkin buat naruh handphone ya guys. Di sini juga ada map holder nih. Di sini juga bisa buat naruh storage, mungkin sekedar handphone sih, nggak bisa yang gede-gede ya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, untuk akses ke belakang pun ini udah digampangkan ya. Nah, dan tadi posisi duduk gue yang lumayan nyaman, untuk tinggi 179-180 emang udah agak kena sih dengkulnya, tapi masih bisa dibilang lumayan nyaman, terutama untuk bagian headrestnya ya guys, karena di sini dia ada ini juga apa namanya buat safety-nya juga di sini. Dia jadi agak sedikit keturun, tapi mungkin kalau yang tingginya 180-179 duduk di sebelah sini dia nggak ada gundukan ini, jadi lebih enak ya. Di sini dia ada armrestnya juga ya guys, jadi untuk memberikan kenyamanan duduk di belakang. Ya, I think it's more than enough ya. Biarpun untuk bagian belakangnya udah agak sedikit sempit nih atau krem ya. Alright guys, so without further ado, kita langsung ke bagian belakang untuk lihat bagasinya dengan posisi seperti ini. Alright guys, let's move along. Oke, sekarang kita udah di bagian belakangnya. Seperti biasa kita bakal lihat bagaimana bagasinya ini cukup luas apa enggak untuk expander crossnya ini. Alright, let's go. Ya, seperti kita lihat ya, bagian belakang dengan bangku yang terbuka seperti tadi, emang nggak terlalu besar sih. Paling lebih koper yang medium ya, cukup lah untuk ditaruh di sini. Ya, di sini ada bagian storage ya, dan kemudian untuk ban serepnya lagi dia harus menggulung bangkunya ini. Untuk gulung bangkunya ini pun di sini juga ada tali ya. Sebenarnya kalau gue lebih prefer sebenarnya kayak tuas sih ketimbang tali kayak gini, tali kecil kayak gini. Tapi ini kayak tali gini ya. Nanti tinggal kayak gitu. Dan ini cukup gampang ya guys, simple banget. Gitu. Dan di sini landai. Dan ini yang paling gue seneng untuk mobil-mobil yang bagasinya model di belakang kayak gini. Kalau ininya landai nih. Jadi ini memberikan akses untuk ngangkat koper tuh lebih gampang ya, karena dia landai. Alright guys, I guess that's enough. Let's move along. Oke guys, jadi itu adalah review lengkap dari Cars Teddy tentang New Xpander Cross 2023 yang facelift terbarunya. Sekarang di samping gue sudah ada Mbak Siska dari Mitsubishi, mana Mbak? Mitsubishi Dipogatsu. Dan ya. Mbak Siska ini akan membantu saya untuk ngejelasin ada promo apa aja sih dan apa aja sih kelebihan dari New Xpander Cross 2023 ini. Silakan Mbak. Ya, baik, sebelumnya saya dengan Siska dari Mitsubishi Dipogatsu. Aku mau spill promo apa aja sih yang ada di Xpander Cross ini. Ya. Yang pertama ada DP murah dari 15 jutaan. Atau angsuran dari 4 jutaan, tenor bisa sampai 8 tahun. Oh, oke. Terus ada bunga 0%, kita juga ada bunga 0% selama 2 tahun. Dan ada cash bertahap kalau misalkan mau yang untuk cash bertahapnya. Oh, oke. Untuk free-nya, bonusnya itu kita ada kaca film untuk Vikul. Kalau untuk tipe manual Xpander Cross-nya kita ada solar guard. Oh, jadi udah pakai Vikul dan solar guard ya? Betul. Udah gitu free jasa servis 50.000 km atau 4 tahun. Dan ada kita free ban selama 1 tahun. Oh, free ban selama 1 tahun ya? Garansi ban 1 tahun. Wah, banyak banget ya guys bonusnya. Ada lagi Mbak? Ada juga free bonus dari aku aksesoris. Oh, dapat aksesoris juga khusus dari Mbak Siska. Ya, kalau untuk bagi konsumen yang mau pakai DP murah, aku kasih bonus dashcam. Oh gitu. Oh, jadi nanti ada bonus dashcam untuk untuk yang pakai promo DP murahnya. Oke. Ya. Terus untuk kita ada juga bagi pemilik akun Tokopedia, kita ada dapat tambahan cashback. Oh, berapa tuh Mbak cashbacknya? Untuk promo bulan ini itu 0,8%. Oh, cashbacknya lumayan ya? dari nilai total top up ya. Oke. Untuk bagi yang belum, nanti bisa aku bantu. Oke. Aku aktifasinya. Oke. Kira-kira ada lagi Mbak? Udah itu aja dari Kalau mau hubungin Mbak Siska di mana?
di 0812 80 66 5311. Nah ini guys, jangan lupa di screenshot ya guys nomor teleponnya, jadi kalian bisa dapetin promo dan servis terbaik Ya. dari Mitsubishi. Ya. Oke, kalau gitu aja Mas Siska. Iya, makasih Mas banyak. Adi. Makasih banyak. Oke guys, from Cars.id, back to you. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.